Kan ini paling jauh dari Kota Makassar. Sini ada kekurangan banyak sekali, terutama pendidikan, kesehatan, penerangan. Oke guys, jadi di video sebelumnya saya sudah coba berkeliling dan berbincang dengan warga setempat di Pulau Lanjukang. Pulau yang sangat cantik dengan keindahan pasir putih dan gradasi warna laut yang masih sangat indah membuat saya sangat betah di sini. Namun, sayangnya karena pulau ini merupakan pulau paling luar dengan jarak 40 km dari Kota Makassar, sehingga belum ada transportasi umum yang bisa kita gunakan untuk datang ke sini. Melainkan kita harus menyewa secara pribadi kapal kayu atau speedboat fiber milik para nelayan yang ada di Pelabuhan Kayu Bangkoa atau Pelabuhan Pautere. Keindahan Pulau Lanjukang sangat berpotensi menjadi pusat pariwisata bahari di Kota Makassar. Meskipun terbilang sangat jauh, namun keindahan di Pulau Lanjukang ini sangat memanjakan mata. Terlebih jumlah penduduknya yang juga tidak terlalu banyak, sehingga membuat kita semakin nyaman untuk teman-teman yang ingin refreshing atau menenangkan diri dari penatnya kota. Nah, pada kunjungan saya bersama pemerintah Kota Makassar, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Oke guys, jadi saat ini saya sedang dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kak, mungkin bisa sedikit cerita tentang pemberdayaan pulau terluar di Kota Makassar ini seperti apa, Kak? Ya, alhamdulillah kita sekarang lagi ada di salah satu pulau tercantik di Kota Makassar, namanya Lanjukang. Di Lanjukang sendiri itu sudah punya namanya kelompok sadar wisata. Jadi ini kelompok pemberdayaan masyarakat berbasis kepariwisataan. Yang diinginkan adalah masyarakat di Lanjukang sendiri itu mendapatkan manfaat dari ketika orang datang di Lanjukang, mereka mendapatkan nilai ekonomi di kegiatan-kegiatan pariwisata. Jadi bukan hanya sekedar orang datang di Lanjukang menikmati keindahan, tapi tidak memberikan efek ekonomi kepada masyarakat. Makanya dibentuklah kelompok sadar wisata. Ada beberapa pelatihan-pelatihan. Hari ini kita lihat nih Pak Wali Kota beserta anggota DPRD juga ada hadir. Ini kan memberikan sinyal positif bahwa akan ada kegiatan-kegiatan kepariwisataan, pengembangan kepariwisataan di pulau ini, terkhusus untuk pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita bisa buat itu, nanti bisa kita buat homestay berbasis masyarakat. Jadi nanti homestaynya di rumah-rumah masyarakat. Jadi masyarakat sendiri menyediakan satu kamarnya untuk dipergunakan untuk disewakan kepada wisatawan yang ingin bermalam di Pulau Lanjukang. Jadi tidak private atau tidak dikelola oleh secara perusahaan tapi dikelola oleh masyarakat sendiri. Tapi ini kan Pulau Lanjukang pulau terluar yang jauh nih, Kak. Tapi belum sampai hari ini belum ada transportasi umum ini, Kak. Mungkin bagaimana? Transportasi umum memang yang reguler tidak ada. Di Samalona pun seperti itu. Semua transportasi menuju ke pulau-pulau di Kota Makassar itu memang by request. Artinya kita langsung datang ke dermaga Kayu Bangkoa, dermaga Popsa atau depan Fort Rotterdam untuk melakukan sewa rental. Karena biasanya sewanya satu boot. Misalnya ke Samalona dengan 8 sampai 10 orang maksimal bisa dengan 500.000. Jadi per kepala jatuhnya 50.000. Kalau dia kesini bisa sampai dengan 1.500.000, berarti kenanya bisa sampai dengan 150 per orang. Memang agak mahal. Memang kalau ini sudah nanti kita punya transportasi reguler, itu bisa menekan angka biaya sewa kapalnya seperti itu. Kita berharap nanti di teman-teman perhubungan juga bisa menyediakan gitu. Bukan hanya pariwisata saja sendiri. Tapi di tempat ini sudah diizinkan untuk menginap, Kak? Ya, kalau menginap kan di sini sudah jelas juga ada warga sendiri gitu. Berarti ketika ada 21 rumah kita lihat di sini ada yang berpenghuni, berarti secara fakta ya kita bisa melakukan aktivitas sampai dengan besoknya begitu. Bahkan bermalam. Camping misalnya. Camping bisa, tapi ingat, camping itu semua aktivitas kepariwisataan harus diingat adalah membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada tempat sampah, kita bawa pulang sampahnya ke kota, nanti dibuang di kontainer terdekat. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Nah, itu tadi Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar yang akan membantu untuk mempromosikan Pulau Lanjukang, pulau-pulau yang paling terluar di Kota Makassar.
Nah, yuk ikuti perjalanan saya di Pulau Lanjukan seperti apa lagi. Selain akan dijadikan pusat pariwisata bahari, Pulau Lanjukan juga akan difasilitasi seperti kapal penyeberangan dari Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Wali Kota Makassar juga mengaku akan membangun aparong atau apartemen lorong yang akan dikelola oleh warga setempat untuk para wisatawan yang datang ke Pulau Lanjukang. Insya Allah sistem pemukiman kita kasih baik, kondisinya lebih baik. Insya Allah saya akan programkan di sini 21 aparong. Ya, aparong nanti insya Allah di sini nanti dibina. Pulau ini kita akan coba perlindungan ombaknya juga. Saya lihat di sini ada abrasi. Nah sehingga saya kebetulan memang ahlinya yang pulau. Saya ini konsultan pulau. Kapal supaya transportasi antar pulau juga baik. Ya, nanti Kecamatan Sangkarang programkan kapal untuk kapal penumpang. Ya kan kita punya ambulans laut saya akan aktifkan kembali. Para wisata pun saya minta beli kapal juga untuk para wisata. BNPB juga saya minta beli sea rider untuk mengawal keselamatan orang-orang di pulau dan para wisata di pulau. Setelah kita ada armada nanti dengan para wisata, saya akan sering-sering ke pulau nanti, insya Allah. Kunjungan pertama saya setelah bertugas itu di Lanjukan. Saya tidak pernah kemana-mana kecuali di sini. Artinya tempat yang paling spesial dan tempat di ujung Kota Makassar. Yang orang kadang-kadang tidak orang pikir nanti people yang belakangan, saya dahulukan di sini. Nah, buat teman-teman yang ingin mencari tempat wisata bahari di Kota Makassar, Pulau Lanjukang merupakan salah satu rekomendasi saya untuk teman-teman berkunjung ke pulau yang sangat indah ini.